Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Walaupun demikian, memang ada yang mengatakan ini hadis dhaif. Bahkan ada yang sampai mengatakan hadis tentang perpecahan umat itu ya merupakan hadis palsu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnul Wazir Al-Yamani. Ya, karena mereka memandang ini hadis pertama dianggap bertentangan dengan Quran. Islam itu umat terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tapi kenapa umat yang terbaik kok perpecahannya lebih banyak dibanding yang lain? 73, yang lain cuman 71, 72. Yang kedua, alasan mereka hadis ini ya sangat penting. Sampai-sampai Imam Hakim mengistilahkan dengan usulul kabir, ya, hal-hal yang pokok, yang begitu agung, yang besar. Nah, kalau memang ini prinsip yang agung, yang besar, kenapa kok hadis sepenting ini tidak ada dalam Bukhari Muslim? Hadis ini tidak ada dalam Bukhari Muslim. Dan ditambah lagi, redaksi hadis ini berbeda-beda. Ya, satu sama lain berbeda-beda. Ada yang menyebut ya hanya satu yang surga, tanpa menyebut ya tentang bahwasanya umat Islam terpecah, hanya menyebut beberapa yang terpecah saja, yang Yahudi dan Nasrani saja. Ada yang menyebut perpecahan tanpa menyebut tentang surganya, dan juga ada yang redaksinya agak berbeda, bahwasanya ya umat Islam itu umat Nasrani itu perpecahannya lebih sedikit dibanding umat Yahudi. Ya, yang harusnya Yahudi tadi kita sebutkan 71, Nasrani 72, tapi dalam redaksi yang lain kebalikannya. Nah, dianggap oleh kelompok ini hadis ini tidak kuat. Namun memang mayoritas para muhadditsin yang jauh lebih senior dibanding ulama-ulama tadi mengatakan bahwasanya ini hadis kuat dan sahih. Ya. Jamaah sekalian azanullahu iyyakum, dari situlah diistilahkan dengan firqah An-Najiyah, yaitu kelompok yang selamat, satu golongan al-jamaah tadi, yang Rasul istilahkan dengan wa ma ana alaihi wa ashabi. Dalam hadis lain dikatakan al-jamaah itu adalah sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Istilah yang lain yang juga biasa disebut atau diistilahkan untuk Ahlussunnah wal Jamaah adalah at-taifah al-mansurah, yaitu kelompok yang mendapatkan pertolongan. Ya, kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis sahih Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta yatiya amrullah wa hum kadzalik. Ya, senantiasa terus-menerus ada taifah, ada sekelompok di antara umatku ya, mereka menampakkan kebenaran dan tidaklah merugikan mereka orang-orang yang cuek dengan mereka, orang-orang yang tidak peduli dengan mereka, orang-orang yang menelantarkan mereka, itu semua nggak memudaratkan mereka. Dan mereka tetap seperti itu, istiqomah di atas kebenaran tadi, hingga sampai datang urusan Allah, yaitu kiamat. Siapakah maksud ta'ifah di situ? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan mereka adalah ahlul athar, ahli hadis. Kalau bukan mereka, aku nggak tahu siapa lagi mereka. Sementara Imam Bukhari pun juga mengatakan demikian. Sebagian ada yang mengatakan mereka adalah para mujahidin. Ya, sementara Imam Nawawi mengatakan semuanya benar. Ya, kelompok itu bisa jadi bagian dari maksud hadis tersebut. Bisa ta'ifah tersebut dari kalangan ulama, dari kalangan mujahidin, dari kalangan pemerintahan, para khalifah yang soleh. Mereka semua termasuk kategori ya ta'ifah mansurah, yaitu kelompok-kelompok yang akan mendapatkan pertolongan. Ini istilah kedua yang juga sering disebut untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, as-sawadul a'zam, yaitu kelompok mayoritas. Wa hakahu Ibnu Syahin an amati ahli sunnah. Ibnu Syahin menceritakan dari umumnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya kata beliau, wahum as-sawadul a'zam. Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok mayoritas. Jadi kelompok mayoritas itu ya Ahlussunnah itu lebih banyak dibanding yang menyimpang. Biasanya kita
sering diajarkan, yang lebih banyak itu adalah yang sesat. Ahlus sunnah hanya lebih sedikit. Sementara di sini dikatakan justru ahlus sunnah itu sawadul azam, kelompok yang mayoritas. Ya, jamaah sekalian azallahu yakum, bagaimana dengan kaum awamnya? Apakah dia masuk disebut sawadul azam? Orang awam. Ya, kalau bahasa kasar kita semisalnya ya orang-orang yang baru belajar, yang nggak ngerti ya perbedaan fikih para ulama atau pemahaman para ulama tentang akidah, mereka nggak sejauh itu pembelajarannya. Yang mereka tahu sekedar hal-hal pokok yang prinsip tentang sholat saja, tentang puasa saja. Ya, mereka nggak ngerti apa itu mazhab segala macam. Apakah yang seperti ini disebut ahlus sunnah wal jamaah? Maka sederhananya ketika mereka tidak masuk terperosok dalam pemahaman golongan khawarij, murji'ah, syiah, dan yang semisalnya, maka mereka masuk sawadul a'zam, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Dengan kadar pemahaman mereka masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.